ada sesuatu apapun yang tidak bisa terjadi. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah kekuatan Allah. Firman-Mu itu sanggup mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan dapati kami semua yang hadir, mulai dari kami yang ada di depan sampai kami yang ada di belakang, bahkan sejauh suara hamba-Mu terdengar. Kami mohon kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Kuasa dan lawatan Tuhan, kebenaran-Mu, hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Jangan lalukan satupun di antara kami Tuhan, sehingga kami tidak pulang sebentar dengan sia-sia. Kami pulang dengan membawa berkat, kami pulang dengan kekuatan, kami pulang dengan mujizat, kami pulang dengan pertolongan Tuhan. Sebab ada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berkenanlah Tuhan menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Nyatakan Tuhan, sebab Engkau lebih kenal. Kami semua yang ada telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat tersembunyi. Tuhan dapati kami semua. Dan biarlah kebenaran-Mu itu meneguhkan, mengubahkan, menasehati, menegur, dan menyatakan segala sesuatu, memperbaiki segala sesuatu. Hidup kami semakin hari berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami tidak izinkan cara kerja iblis dengan cara apapun yang berusaha untuk mencuri benih firman Allah, membuat kami tidak konsentrasi, membuat kami tidak tenang. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasai tempat ini dan roh kami, hati kami sekalian. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap sambut firman Tuhan. Semua yang siap diberkati malam hari ini bersama dengan saya, kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Shalom. Bilang samping kiri kanan, malam ini kamu luar biasa. Bilang dulu, lihat saya semua ini, lihat samping kiri kanan. Bilang, kamu malam ini luar biasa. Bilang samping kiri kanan, karena Yesus luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita sekalian. Puji Tuhan, malam ini senang bisa ada di Amanatun Timur. Saudara yang diberkati Tuhan, kurang lebih 2 minggu yang lalu saya ada di Amanatun Selatan, tepatnya di Desa Bunu, saudara. Dan di sana kita KKR juga selama 2 hari, atau ibadah penyegaran iman selama 2 hari. Dan sungguh luar biasa Tuhan melawat Amanatun Selatan. Dan saya percaya malam ini adalah giliran Amanatun Timur dilawat oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang ada di depan kita adalah pertahankan iman dalam segala situasi kehidupan. Ayat yang akan menjadi dasar pembahasan kita ada di dalam kitab 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 8. Baik, ada di slide LCD kita malam hari ini, dan kita akan membaca bersama-sama. Yang bawa HP suci bisa dibuka, yang bawa Alkitab suci bisa dibuka, dan yang tidak bawa lihat saja di layar Alkitab kita. Ya saudaraku, ada di depan. Mari kita lihat semua dan kita akan baca bersama-sama. Kecuali yang tidak bisa baca alias buta huruf, atau yang tidak bisa baca karena mata supara barat. Ya, sana bisa baca kan. Ya, tapi yang masih mata terang, yang masih bisa melihat, mari kita akan baca bersama-sama pada malam hari ini. 1, 2, 3. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya.
Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini diawali dengan sebuah warning, peringatan yang begitu keras. Rasul Yohanes mengatakan, waspadalah, waspadalah. Itu kata yang sangat tegas, kata yang saudaraku tidak main-main. Waspadalah. Bilang samping kiri kanan, waspada. Bilang lagi, waspada. Saudara, kalau ada kata waspada, itu berarti ada bahaya. Kalau ada kata waspada, itu berarti ada serangan. Kalau ada kata waspada, itu berarti ada sesuatu yang mengerikan yang kita tidak ketahui. Makanya diingatkan atau diperingatkan kepada saudara dan saya. Rasul Yohanes sekali lagi mengatakan, waspadalah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, homohin. Itu hanya orang timur yang tahu ya. Homohin ya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan. Nah, kenapa Rasul Yohanes memberikan sebuah peringatan, waspadalah? Perhatikan di dalam ayat itu, supaya kamu jangan kehilangan. Nah, ini berarti yang mau datang nih mau curi nih ya, yang mau datang nih mau rampas, yang mau datang nih saudaraku mau gagalkan. Makanya ayat ini berkata, waspadalah kamu supaya jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Saudara yang diberkati Tuhan, dan ini tidak lain, ini Rasul Yohanes sedang peringatkan tentang bagaimana kerja setan. Saudara lihatin ayat ini hampir mirip-mirip dengan apa yang Petrus omong di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Tampilkan ayat itu. Saya minta WL mungkin bantu-bantu baca ayat ya. 1 Petrus 5:8. Oke, silakan dibacakan. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Lawanmu siapa? Iblis. Siapa? Iblis. Siapa? Iblis. Hah. Iblis etme. Nih, lanjut. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Makanya dia bilang sadar. Makanya dia bilang berjaga-jaga. Makanya tadi Yohanes bilang waspada. Bilang samping kiri kanan, waspada itu berarti botongmu sadar. Bilang dulu, waspada itu berarti musadar. Sadar. Musjaga, musadar, musjaga. Jaga kenapa? Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Bilang samping kiri kanan, kamu bukan iblis, tapi ada iblis Amin saudara. Ada iblis. Nah iblis ini ayat itu tadi bilang apa? Dia jalan-jalan keliling. Dia bukan tidur. Setan tidak tidur, saudaraku. Jadi kalau saudara tukang tidur atau saudara tidak pernah bikin sesuatu, saudara lebih jelek dari setan. Ya. Setan saya jalan keliling. Ini ayat bilang nih, dia tapaleu kiri kanan. Dia berjalan keliling. Dan dia jalan keliling untuk apa? Kenapa nih suara jadi tiba-tiba berubah? Kasih itu volume supaya sampai di Amanatun Selatan dengar. Iya terus. Ayo baca lanjut. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi setan tiap hari berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya Petrus, makanya Rasul Yohanes berkata dengan tegas,
awas, waspadalah, berjaga-jagalah, sadar, karena iblis setan berjalan keliling mau telan saudara. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau lu sone waspada lu kena telan. Loh iya, kalau saudara tidak waspada, dia tidak mau tahu. Minta maaf Bapak tentara, lu pakai pakaian tentara, dia tidak mau tahu lu pegang senjata, dia tidak mau tahu lu badan besar, dia bisa telan lu dengan utuh. Amin. Dia tidak mau tahu kau pangkat camat, wakasek camat ke apa, tidak mau tahu. Dia tidak mau tahu kau pendeta berapa lama. Dia tidak mau tahu kau majelis berapa lama. Kalau kau tidak sadar dan berjaga-jaga, dia telan kau. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, dia terlalu ngeri. Hah? Ini saudara jangan main gila. Setan ini son main gila memang. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, dia son mau tahu siapa son sadar, siapa son jaga-jaga, selesai. Siapa son jaga-jaga, son sadar, selesai. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan tuh selalu diingatkan. Anak-anak Tuhan bersyukur karena Tuhan selalu kasih pesan-pesan firman-Nya buat kita sekalian, supaya tiap hari dimanapun kita berada, kita sadar, kita berjaga-jaga, kita waspada, sehingga kita tidak dapat ditelan oleh iblis yang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Amin. Dia tidak mau tahu. Saudara hafal ayat banyak. Oh, dia tidak mau tahu, saudaraku. Begitu Anda tidak sadar dan berjaga-jaga, tidak waspada, selesai. Ini makanya saudara, Alkitab memberikan sebuah warning penting bagi kita. Makanya saya heran kok ada banyak orang Kristen, ya saudara yang diberkati Tuhan, mengaku Kristen tapi kok nyantai banget. Saudara yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak orang yang berkata bahwa saya pengikut Tuhan, tapi kok hidupnya nggak sadar, hidupnya tidak sadar, hidupnya tidak berjaga-jaga. Saya khawatir kau Kristen palsu, kau hamba Tuhan palsu, kau bukan pendeta asli, kau bukan jemaat asli, kau palsu. Amin. Amin. Ini ingat baik-baik, saudara, karena orang Kristen asli dia sadar, dia berjaga-jaga. Tiap hari dia tahu dia lawan setan. Makanya Alkitab ini omong selalu. Paulus kalau nasihati, Rasul Yohanes kalau nasihati, dia selalu omong soal ini. Lihat Paulus omong lagi ya, Efesus pasal 6, tampilkan ayat 10 mulai. Silakan kakak, tolong bantu baca mulai ayat 10. Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke sampai ayatnya yang ke-20. Baca kapan bayi bilang barenti. Lanjut. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhirnya Paulus omong banyak-banyak dari pasal 1 sampai di pasal 6 dia tutup, dia bilang akhirnya jemaat di Efesus dengar baik-baik. Bosongmu kuat. Bosongmu kuat. Kuat di dalam apa? Dikatakan Tuhan. Di dalam Tuhan. Next time. Di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Terus. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan nyantai-nyantai. Terus. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kamu dapat bertahan melawan. Jemaat sama-sama baca ini ayat 1, 2, 3. Tipu muslihat iblis. Sekali lagi apa? Sekali lagi apa? Tipu muslihat iblis. Jadi iblis tiap hari main tipu otong terus. Makanya Paulus bilang akhirnya kamu kuat nih. Kalau bosong sonai kuat karena tipu tiap hari. Rasul Yohanes bilang sadar, ya. Petrus bilang berjaga-jaga. Wah, ini Rasul semua omong hal yang sama nih. Saudara yang diberkati Tuhan, saya minta tolong yang ikut ibadat di belakang justru boleh ada yang isap rokok,
Anda sedang mengikuti kebaktian, bukan datang nonton-nonton. Kesmati itu rokok. Saudara yang diberkati Tuhan, sadar, karena setan juga bisa bekerja dalam kebaktian. Sungguh, kalau setan sana bekerja di dalam kebaktian, semua masuk surga. Nah. Makanya setan selalu bekerja. Dia tidak mau tahu lu di mana. Nah. Makanya setiap kali ibadah ini kita berdoa putus patah. Tadi Ibu Pendeta bilang ibadah semua mulai juga yang doa puasa persekutuan doa belum berhenti. Untuk apa dong berdoa? Karena kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita sedang melawan penguasa-penguasa, roh jahat, setan, dan saudaraku atributnya semua. Ini yang kita lawan. Baca itu ayat tuh. Silakan lanjut. Ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap Pemerintah di ini. sini bukan pemerintah Indonesia, bukan. Ini pemerintah setan ini. Jadi setan itu ada di pemerintahan. Makanya Alkitab bisa menyebut dengan legion atau saudara penguasa. Penguasa itu berarti setan ini punya, saudaraku, pekerjaan dengan suatu sistem organisasi yang kuat. Makanya saudara dan saya, kita bukan lawan sembarangan. Lawan kita ini terlalu kuat. Karena dia kuat, maka Alkitab beri nasihat yang tegas buat orang-orang percaya, buat anak Tuhan, buat saudara dan saya. Karena dia tidak mau satupun di antara kita menjadi Kristen yang asal-asalan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang Alkitab tegaskan. Makanya saudara, kalau saudara belajar Alkitab, dengar firman Tuhan, itu hampir tiap hari selalu ada kata peringatan. Selalu ada, saudaraku. Waspada, jangan, saudara. Itu kata-kata yang sering kita dengar di dalam Alkitab, bukan? Itu karena kita bukan sedang melawan darah dan daging, kata Alkitab. Tapi kita sedang melawan penguasa roh jahat di udara dengan pemerintahan yang terstruktur. Saudara, saya mau tanya kepada saudara malam hari ini. Ya, siapa di antara kita yang lebih tua dari setan? Tolong angkat tangan. Hah? Tidak ada kan? Tidak ada setan sudah lebih tua dari kita. Saudaraku, karena setan sudah ada sebelum kita ada. Jadi kita lawan yang paling tua ini. Pemerintah yang paling tua itu pemerintahan setan. Saudara, di dunia ini. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak Tuhan, Alkitab sekali lagi memberikan penegasan yang jelas supaya kita waspada, supaya kita jaga diri, supaya kita jadi Kristen yang tidak main-main, supaya kita jadi Kristen yang sungguh-sungguh, Kristen yang sejati. Dan Kristen yang sejati pasti selalu rindu, ingin diperingatkan, ingin saudaraku dinasehati, ingin ditegur. Itu Kristen yang sejati. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, kalau kamu ditegur tersinggung kosonde. Hah? Hei, sana ada yang berani omong. Ya saudara, mesti mau. Karena orang kalau ditogor tuh sebenarnya orang tuh disayang bukan dibenci. Amin. Amin. Loh, Alkitab yang bilang, Wahyu 3 ayat 19, tampilkan tuh ayat. Supaya saudara yang diberkati Tuhan, orang Kristen jangan anti teguran, ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat 19. Jemaat Tuhan, sama-sama kita dengan WL baca ayat ini. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia ku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bilang samping kiri kanan, kamu dikasihi Tuhan atau tidak? Orang kalau dikasihi Tuhan tuh dia ditegur. Bahkan bukan hanya ditegur, kadang dihajar. Ini ayat ngomong jelas ini. Bukan hanya tegur, hajar. Karena itu Alkitab bilang apa? Relakan. Bilang samping kiri kanan beta rela.
Bilang sekali lagi, beta rela. Amin, saudara. Harus rela. Jadi kalau saudara tidak ditegur dan tidak dihajar, saudara itu bukan orang yang dikasihi Tuhan. Bikin dosa bersinah terus, tapi dia bilang beta bersinah terus mah aman sah. Bepung bini son tahu beta. Beta su anak 2 di luar, anak 3 di luar. Ma bepung bini son tahu beta. Tuhan memang baik. Lu gila mangkali. Ada orang bilang dia bikin dosa, Tuhan tidak tegur dia, dia rasa enak. Ya. Dong bilang kalau kau minum laru terus tuh berdosa, jadi nanti kau masuk neraka. Madong esan minum-minum dong su mati semua. Kotongnya minum sekotong masih hidup mah. Kau tidak ditegur, kau ingat baik, dengar baik, kau tidak disayang Tuhan. Kau bukan anak Tuhan, makanya dia kasih biar kau. Amin. Loh, ayat Alkitab ada, Ibrani 12. Mari kita lihatin ayat. Dan sampai bilang beta ini omong harba biru. Lihat, Ibrani 12 ayat 8 mulai. Ayat 8, tampil tuh ayat Nah, silakan bacain ayat. Ibrani 12 ayat 8 mulai. Silakan kakak. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Jadi kalau kamu bikin salah, lalu saudara Tuhan tidak tegur, kau bukan anak. Bukan. Saudara, kalau bukan anak, lalu apa? Iya, bukan anak Tuhan, berarti anak setan dong. Ya. Saudara, tapi kalau Tuhan tegur, itu anak itu. Makanya Tuhan bukan tegur, karena dia hajar botol. Saudara, next, baca lanjut ayat. Ayat yang ke-9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita oleh ganjaran. Bapa yang sebenarnya saja kita dapat ganjaran karena ini ketemu Bapa, saudaraku. Karena dia lihat anak salah, dia hamuk, saudara. Mana ada saudaraku Bapa kalau dia punya anak pegang pisau lalu tikam-tikam begini. Beta bunuh diri, beta bunuh diri, beta bunuh diri. Lalu Bapak bilang begini, lanjut, 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 lanjut. Ini Bapak gila setengah. Bapak baik. Anak bilang beta bunuh diri, beta tapi ini lu dengan itu pisau dong lu lempar semua. Ya saudara, beta hajar dia. Karena Bapak sayang anak. Bapak tidak biarkan. Saudara yang diberkati Tuhan, itu Bapa di dunia. Saudara, makanya ini ayat bilang kalau Bapa di dunia saja hajar kita, kita hormati dia, kita sayang dia, kita taati dia. Itu Bapa di dunia. Next, baca lanjut. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Bukankah kita harus taat kepada Tuhan yang hajar kita? Amin. Amin. Tapi banyak orang Kristen kalau Tuhan togor, Tuhan hajar, dia bilang, beson piga reja lah, biar sah. Piga reja teman pendeta, ini main omong hanya lihat beta sah. Dia punya mata melotot di beta tiap minggu. Ya sudah, lu bersyukur karena Tuhan sayang. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Ada banyak orang, saudaraku, ketika ditegur, diajar oleh Tuhan, justru sakit hati dan Tuhan Allah. Ini bukan anak-anak ini. Ini anak gampangan ini. Baca lanjut kakak. Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Itu Bapa yang di dunia. Terus. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Tapi Tuhan itu mengajar untuk kebaikan kita. Tuhan tidak pernah tegur saudara untuk kejelekan. Tuhan tidak pernah ajar saudara untuk supaya saudara mati binasa. Tidak ada. Justru dia tegur kita untuk kebaikan. Terus. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita hidup semakin kudus di hadapan Tuhan. Amin. Next, lanjut.
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Waktu kita dihajar, siapa yang bilang enak? Kalau tadi saya tanya saudaraku, kalau Anda ditegur tersinggung, ya kadang tersinggung. Tetapi saudara yang diberkati, bersyukurlah. Jangan lari, jangan bersungut-sungut, jangan menoleh ke belakang, jangan pindah, karena Anda dikasihi oleh Tuhan. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, saya cinta Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Ya. Saya pernah dengar ada jemaat yang bikin surat ke sinode karena pendetanya tiap hari hanya tegur dosa. Ini jemaat yang tidak mau disayang. Saudara, kas pindah dia sah. Dia datang baru 2 minggu sama dia khotbah ini. Akoi. Majelis dong mulai kumpul. Dia pengaturan ini aneh-aneh sah. Lebih baik kita lapor. Sudah ketua klasis. Bila perlu langsung ke sinode. Supaya kasih pindah dia dari sini saja. Dia datang ini hanya omong. Loh, kalau Anda tidak mau ditegur bagaimana? Saudara yang diberkati, berarti Anda tidak mau disayang dong. Saudara yang diberkati Tuhan, lanjut ayat 12. Silakan. Tapi itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 11 belum. Sorry. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara yang diberkati, dikatakan memberikan damai. Jadi kalau itu pertama memang kelihatan so enak, tapi begitu potong nikmati hidup, jalani apa yang dikatakan, wih nanti kotong yang rasa. Begitu potong rasa baru potong bilang, betul itu hari coba lu pemainnya salib putar balik kadang-kadang. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara mau dapat sesuatu yang baik dari Tuhan, mau siap ditegur. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu mau dapat yang baik? Sekali lagi, kamu mau ada damai? Kamu mau ada sukacita? Kamu mau diberkati? Kamu mau jadi orang yang sukses? Bilang samping kiri kan harus siap ditegur. Amin. Amin. Oh luar biasa. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lagi lihat nih loh. Tuhan lagi catat ya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya saudara sedang mengucapkan ini sungguh-sungguh, bukan main-main, karena saudara betul-betul meyakini bahwa kalau saya dinasehati, saya ditegur, itulah yang Tuhan kehendaki. Makanya saudara, fungsi daripada firman Allah yang kita dengar itu fungsinya begitu. Firman Tuhan itu fungsinya begitu, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, itu fungsi kebenaran. Jadi kalau saudara dengar khotbah, saudara dengar firman Tuhan, itu jangan hanya saudara berharap sesuatu yang enak-enak saja, tetapi terkadang itu merupakan ajaran, didikan, nasihat, teguran dari Tuhan yang keras. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, tampilkan, ini ayat terkenal buat kita semua. 1 Timotius 3 bukan ini 1, 2 Timotius 3 16 17 2 ya silakan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saudara perhatikan, apa yang dimaksud ini? Alkitab. Karena Alkitab itu bukan muncul sendiri, tidak ada. Itu diilhamkan Allah, datangnya dari Allah. Itu Alkitab kita punya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Maleaki, sambung Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus sampai dengan kitab Wahyu, itu diilhamkan Allah. Bukan Petrus bertapa lalu tiba-tiba dia tulis surat 1 Petrus. Bukan saudara Matius di kuburan baru saudaraku dia minta
mari kasih saya. Tidak ada. Ini Tuhan yang kasih ilham. Saudara jangan main gila, ini Alkitab ini. Jadi ayat bilang, ini segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat. Alkitab itu ada manfaat. Hanya orang Kristen dia pun dia kasih balik. Alkitab ada manfaat. Manfaat apa? Waktu dia sakit. Begitu dia sakit dia mulai panggil dia pun anak. Diana, umpe tua. Lalu saudara Diana bilang, iya mama. Ya saudara. Lalu dia pergi dia bilang begini, hai Diana, lu pi ambil itu Alkitab, datang taruh di mama pun kepala, sebab mama sudah menggigil dari kemarin ya saudara. Alkitab taruh di kepala. Padahal mama Yohana ini, minta maaf ada nama Yohana di sini, ini bukan dia. Karena kami tidak pernah kenalan sebelumnya. Ya sudah. Ini Yohana di lain tempat. Ya saudara. Yohana tidak pernah baca Alkitab. Tiba-tiba waktu dia menggigil 2 hari, dia bilang Diana tua. Kau melinin tua. Ya saudara. Taruh Alkitab di kepala. Dia pikir mangkali Alkitab bisa kesembuh dia. Anda keliru. Kalau demam pi dokter, buta huruf. Amin. Ini apa ini? Tidak ada ayat di Alkitab yang bilang, anak-anakku, Alkitab itu bermanfaat untuk yang pertama, kalau sakit demam, taruhlah di kepala, maka demammu akan sembuh. Ada ayat itu di mana? Tolong tunjukkan di saya. Tidak ada. Kenapa bikin? Saudara, banyak Kristen ini memberhalakan Alkitab. Dia tidak pernah baca Alkitab. Tapi kalau Alkitab jatuh, dia angkat. Baca tidak pernah. Tapi cium ini Alkitab bolak-balik kiri kanan. Satu kali kami KPI di Lelogama, saudara saya lihat itu ketua majelis jemaat, saudara bukan ketua majelis, ini saya ketua majelis jemaat, lalu kemudian jajaran penatua dan segala macam. Ya saudara, WL ini boleh angkatan bilang mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Saudaraku, penatua hanya peluk rapat saya begini Alkitab, berdiri sambil menatap kepada WL. Ya, saudara, dia tidak bergerak, dia hanya begini sah. Saudara yang diberkati dari Tuhan, Alkitab itu bukan untuk hal-hal yang demikian. Itu dia punya manfaat, ada. Karena ada manfaat, maka Alkitab itu mesti dibaca, Alkitab mesti didengarkan, Alkitab mesti diajarkan. Sebab kalau Alkitab cuma dijadikan barang-barang seperti itu, Alkitab tidak beda dengan mantra-mantra dukun-dukun. Tidak ada itu. Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab ini bermanfaat. Untuk apa? Satu, sama-sama katakan. Mengajar. Apa? Mengajar. Mengajar. Kenapa mesti ajar kita? Saudara yang diberkati Tuhan, waktu Yesus berkata kepada para murid-murid dalam Matius 28 sebelum dia terangkat ke sorga, dia berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Amin. Saya mau tanya, orang kalau disebut murid itu bikin apa? Bikin apa? Sonde Bapak, kami pergi sekolah itu dulu, kami hanya tofa rumput sah. Hai, itu bukan sekolah, itu gotong royong. Saudara, pergi sekolah itu orang pasti bawa buku, bawa pensil, bawa ballpoint, saudara. Karena memang dong itu belajar, dong diajar.
Saudaraku, nah orang Kristen ini banyak sekali lagi tidak mau menjadi murid, tidak belajar. Alkitab cuma jadikan begitu-begitu itu. Separuh lawan setan pakai Alkitab. Home. Saya ini alor mat timur jangan ya sudah. Home. Nih. Maju. Sudah. Setan datang dulu dan Alkitab terlempar semua. Karena memang Anda tidak belajar, tidak mengajar ini, saudara. Karena banyak orang Kristen datang ini minta maaf. Saudara diberkati. Datang ini hanya harap ingat pulang cepat. Hai sapi dong, ini ada tadi. Hai ada taruh di masa separuh ada. Jangan sampai sudah lepas. Ingat hanya di sapi, ingat di kebun. Nah ini karena mana? Saudara yang diberkati Tuhan. Soalnya bisa. Tadi saya dengar Pak Camat kutip ayat dalam Mazmur 84 ayat 14. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi kalau lu datang gereja 6 kaksa, dari awal sampai akhir kau cuma 6 kak, maka sekali lagi kau pulang tidak dapat apa-apa. Saudara yang diberkati Tuhan, orang datang itu untuk belajar kebenaran supaya pulang mengerti firman, diperlengkapi, semakin bertumbuh jadi orang Kristen yang menyenangkan Tuhan. Itu kemauan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah. Jadi kalau firman itu tidak ajar kita, makanya kita pun jalan nih harba biru. Jalan salah juga tom bilang betul, jalan harba biru juga tom bilang itu baik. Karena saudara yang diberkati Tuhan, apa yang menurut pandangan kita itu belum tentu benar. Yang benar itu Alkitab. Amin. Amin. Loh, Alkitab yang ngomong. Amsal 14 ayat 12. Tampilkan ayat, tolong baca Kanovita. 14 ayat 12. Ayat Asaka. 14 ayatnya yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, ada banyak orang sangka jalan lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ujung gimana? Ujung gimana? Itu saudara yang diberkati. Karena ini pakai debu otak yang terbatas ini, otak yang lemah, tidak pakai kebenaran, tidak pakai firman. Saudara yang diberkati Tuhan. Padahal firman itu saudara kebenaran sejati. Tadi saya sudah bilang ini Tuhan pun suara. Ini bukan bupati pun suara, presiden pun suara. Saudara, ini bukan suara camat juga, bukan suara kepala desa, suara Tuhan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan. Bahkan ada orang-orang sekarang bikin dukun model dukun rohani. Ya, saya ingin ingatkan itu. Saya berharap saudara tidak ada di sini. Berkedokkan nama Tuhan. Ya. Pakai nama Tuhan tapi sebenarnya kerja setan semua. Itu bahaya tuh. Itu karena sekali lagi orang pikir semua yang sebut Tuhan, Tuhan, Tuhan itu baik semua. Separuh padahal putar balik tuh. Saudara, ya. Saudaraku, ini ingat baik-baik. Jadi kita mesti tahu kebenaran supaya orang jangan tipu kita. Kebenaran firman Allah. Kalau Anda diajar kebenaran, Anda tidak bisa kena tipu. Separuh itu waktu sakit Anda mulai cari persekutuan doa misalnya, atau tim-tim doa. Memang betul ada persekutuan atau tim doa yang betul dipakai Tuhan. Tapi separuh itu setan yang pakai. Kenapa saya katakan setan yang pakai? Karena firman dosa pakai. Ya saudara. Bukti, contoh. Saudara, kita sakit, kita pi. Begitu kita sampai, saudara. Ya tunggu, kita berdoa, kita tanya Tuhan. Nah, ini kan biasa di persekutuan atau tim doa itu kan begitu, saudara. Kita tanya Tuhan, berdoa. Oh, baik Bapak, baik. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya, baik. Amin. Ini tadi ini
bab tu kasih tunjuk tadi ini, bab tu ada kasih tunjuk. Ini beta omong malu jangan marah ya. Ini bab tu yang kasih tunjuk kok. Yang sudah. Jadi dosa mulai tekan dan kata-kata bab tu kasih tunjuk. Bab tu kasih tunjuk. Ini bab tu tadi bilang, ini lu ada bawa uang berapa di situ? Hah? Nanti tolong kesmasa di amplop ya. Minimal tadi beta dengar bab tu omong tuh 50.000 tuh untuk masalah ringan. Masalah sedang itu bab tua tadi bilang tuh 100.000 ya. Kalau malu masalah nih masalah berat, maka bab tua tadi omong 200.000 ya saudara. Ini sudah lihat, nah ada model-model begini nih. Ada toh? Ada. Itu bukan hanya saudaraku di Kupang, di mana-mana nih beta dengar. Putar balik. Itu bukan hamba Tuhan, itu hamba setan. Dengar, hamba setan. Saya mau tanya, ada ayat di mana yang waktu Anda pergi berdoa, lalu Alkitab bilang, waktu itu Petrus berkata, waktu Petrus berdoa dan Petrus berkata, Yesus berkata, segera keluarkan dompetmu dan masukkan 50.000 untuk masalah ringan. Atau ada ayat ya Rasul Yohanes yang ngomong, atau ada Matius ngomong begitu, atau Tuhan Yesus sendiri pernah ajar begitu. Sudah tidak ada, tapi orang karena sudah pikirannya ditekan oleh masalah, ya ditekan oleh sakit penyakit, dia tidak mau tahu lagi Alkitab. Dia tidak mau tahu lagi, apalagi dia tidak pernah baca firman Tuhan. Saudaraku, tidak pernah diajar. Waduh. Atau diajar tetapi tidak mau dengar. Itu bahaya. Saudara yang diberkati Tuhan. Separuh kalau tidak uang dia bilang ayam merah. Habis ayam merah, bawang merah. Habis bawang merah, tacu merah. Habis itu minyak goreng. Hei, ini berarti mau bikin apa ini, saudara? Ayam goreng. Ha, itu, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, hati-hatilah. Saya mau bilang malam hari ini, saudara. Kalau saudara tidak berpegang kepada kebenaran, Anda bisa ditelan iblis mentah-mentah. Makanya saudara, firman Tuhan ini penting, mengajar, mendidik, menasehati, menegur, menyatakan kesalahan kita, supaya kita tidak ikut kita punya pikiran yang terbatas, kita punya pandangan yang terbatas, tapi kita ikut firman yang tidak terbatas. Karena firman Allah adalah benar-benar kekuatan Allah, ada benar-benar suara Allah yang tidak mungkin salah dan tidak pernah salah. Dia kebenaran di atas kebenaran yang menguduskan kita sekalian untuk sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Amin. Kembali 2 Timotius 3 ayat 16. Mengajar habis itu apa? Untuk menyatakan apa? Kesalahan. Untuk menyatakan apa jemaat Tuhan? Kesalahan. Kesalahan. Terlalu banyak kesalahan yang harus dinyatakan oleh firman Tuhan. Ya saudara. Terlalu banyak kesalahan yang harus dinyatakan oleh firman Tuhan. Saudara, kesalahan itu terlalu banyak. Contoh, sehari-hari saja. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang mempercayai bahwa orang mati masih hubungan dengan orang hidup? Itu karena tidak tahu bahwa itu salah. Foto bagarak, dia bilang mam tua datang. Ya saudara, foto bagarak sedikit dia bilang, mam tua datang tadi malam ya. Kalau tahu dari mana? Kok dia pun foto bagarak nah. Ya saudara, orang berani saudara menyatakan hal-hal yang padahal sebenarnya tidak ada. Itu kesalahan besar. Kesalahan. Saudara ini diberkati oleh Tuhan. Percaya di kuburan masih ada kuasa. Percaya. Sehingga banyak orang tanggal 24 di kuburan. Saudaraku, pi kuburan bikin apa? Dia bukan hanya pi siram rampe, bukan. Dia bukan hanya pi bakar lilin, bukan. Dia pi tanya sio dan nomor KP. Buta kenop. Padahal dia pi tanya ini bab tua dulu, tidak pernah SD, SR pun tidak. Nah lu tanya nomor apa yang bab tua tahu? Saudara yang diberkati Tuhan. Di sini masih ada. Dia pakai baju warna apa? Saudara yang diberkati Tuhan. Ada banyak orang Kristen masih
Ya saudara, hai Bapak, tadi malam ini sungguh Bapak dia meloi dari jendela. Ini asli Bapak. Saudara, kalau dia meloi dari jendela, saudaraku, yang waktu itu pukul paku pertama siapa? Tolong tanya dia. Jangan sampai dia pukul main gila. Kan waktu tutup peti itu kan, saudara, paku pertama akan dibawakan oleh Ibu Ketua Majelis Jemaat Pniel Meta Manufui. Kepada Ibu waktu dan tempat kami persilahkan. Saudaraku, saya mau tanya, kira-kira Mam Pendeta tapi itu pukul main gila atau pukul betul? Hah? Saya ini ulang-ulang, saya ini bukan main gila, walaupun dia bilang Bapak simbol saja. Saya tidak simbol. Kak. Ya sudah. Itu paku itu tembus sampai di dalam. Ya saudara. Ya. Nah kita supaku habis. Lalu saudaraku sampai di kuburan cor mati. Lalu tiba-tiba siapa yang muncul di samping sana? Hah? Dia keluar dari mana datang? Kapan dia cabut Ibu Ketua Majelis Jemaat Pumpaku, Pak Desa Pumpaku, Babinsa Pumpaku. Dia cabut belum habis, saudaraku, matahari sudah terbit kembali. Jadi kadang-kadang ini kita botak nih kadang-kadang, saudaraku. Nah ini karena itu firman Allah penting. Amin. Loh, Ayub pasal 7 tampilkan ayat 8. Kalau saya tidak salah ayat 8 mangkali ya. Saya lihat cek dulu. Ayat saya agak lupa nah. Ayub pasal 7 ayat 8. Coba kakak cek. Bukan. Ayat yang keempat coba. Saya lupa ayat itu ya. Tapi dalam Ayub pasal 7, orang mati tidak akan muncul kembali. Tolong Kaita, tolong lihat ayat itu. Orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Bunyinya seperti itu. Ayub pasal 7. Ayat 10 coba. Ayat 9. Nah mantap. Saya tadi salah 8. Ayat 9. Silakan Kaita baca. Ayub 7 ayat 9. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, Ya. demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Jemaat tolong baca mulai dari kata tidak. 1, 2, 3. Tidak akan muncul kembali. bilang samping kiri kanan yang kita sukubur dong son bisa muncul lagi. Amin. Amin. Masih percaya di kuburan ada kuasa? Tidak. Masih percaya orang mati bisa muncul? Tidak. Kalau saudara masih percaya, pulang robek kitab Ayub. Tahu saudara ini ayat? Saudara yang diberkati. Kalau saudara yakin ini adalah firman Allah, Ayub 7 ayat 9, jangan main-main dengan itu ayat. Ayat 10 lebih jelas lagi. Ayat 10 silakan. Ayub 7 ayatnya yang ke-10. Nah, Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. dia tidak pulang pide rumah. Hai muhin Dia tidak pulang ke rumahnya. Dia bilang, "Ay Bapak, tapi betul ini. Kami pas sampai di itu, di booking situ. Hai dia berdiri kopalang di jalan." Nah. Saudara yang diberkati Tuhan. Itu setan, bukan dia. Dia tidak bisa muncul kembali, dia tidak kembali ke rumah. Itu Alkitab sudah bilang, saudaraku. Ya, dia itu dia supi terus. Walaupun kita menangis tengah mati, mama mama Anda dan saya yang akan ikut dia. Dia tidak kembali, kita yang ikut dia. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, dia tidak kembali, kita yang pergi ikut dia. Jadi kalau saudara mau pergi ikut dia, nah siap-siap sudah. Lanjut. Dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, makanya saya pernah dengar orang bilang begini sama dia pun suami. Lu ingat beta kalau mati lu jangan nikah lagi. Kalau lu nikah lagi beta malam pertama beta cek ke San Lukas mati.
ceke, son ada tanya yang istri sumati kau nikah ulang, ada mamtu datang ceke? Tidak ada. Itu putar balik itu saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi saya ingin ingatkan kepada saudara, ada banyak kesalahan yang kita buat, ada banyak kesalahan yang kita lakukan, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah kesalahan, saudaraku. Kenapa saya tegur orang kenapa tidak boleh isap rokok di dalam kebaktian? Saudara ini diberkati Tuhan, karena saya ingin ingatkan kepada saudara, karena memang tidak ada ayat. Ada orang pernah tanya saya dalam sebuah seminar di Alor, saudara. Ya, di Alor Timur sana. Dia bilang begini, Bapak, ada ayat di mana yang mengatakan dilarang merokok. Saya bilang begini, saudara, pabrik rokok belum ada, Alkitab sudah ada duluan. Kalau seandainya rokok sudah ada duluan, baru Alkitab ada, maka pasti ada ayat yang mengatakan tidak boleh merokok. Kenapa? Saudara yang diberkati Tuhan, Badan WHO, Badan Kesehatan Dunia mengatakan dengan jelas, saudara yang diberkati, minta maaf Bapak dokter ya, Bapak dokter, saudara, Badan Kesehatan Dunia mengatakan dalam satu batang rokok mengandung 2000 racun. Ini fakta. Saudara, ini bukan tipu-tipu. Makanya waktu pemerintah, saudaraku, memproduksi rokok, dia tulis jelas di situ, merokok membunuhmu. Saya mau tanya, saudaraku, itu kata-kata main gila atau betul? Betul. Saudaraku, itu bukan main gila. Tetapi saudaraku, pemerintah tahu bahwa ada banyak orang Indonesia yang tidak bisa baca. Merokok membunuhmu. Dong tampilkan lagi gambar. Saya mau tanya saudaraku, itu gambar itu kastakut kok betul? Hah? Betul. Saudara, itu pemerintah, itu alat Tuhan. Pemerintah itu wakil Allah. Ibrani, saudara, Roma 13 mengatakan dengan jelas. Jadi saudaraku, Tuhan pakai pemerintah untuk ingatkan kita supaya jangan. Saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya bilang ada orang yang jawab, ya saudara, begitu saya omong begitu, rokok membunuhmu, lalu dia bilang begini, Bapak, memangnya orang yang tidak merokok tidak mati? Saya jawab dia, saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang itu tidak merokok dia mati, umurnya 70 tahun, itu pas dia pun umur. Tapi kalau kau merokok, saudaraku, lalu kau mati di umur 80, sebenarnya kau tidak mati di 80. Sebenarnya mungkin 85, tetapi karena kau merokok, korting diri sendiri menjadi 80. Itu membunuhmu, saudaraku. Jadi kau umur sebenarnya masih panjang, tapi kau potong sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, Alkitab tidak mengizinkan orang Kristen bunuh diri. Kalau itu ayat, saudaraku, itu larangan mengatakan rokok membunuhmu. Saudaraku, berarti itu bunuh diri kalau kita isap rokok. Membunuh diri kita. Saudaraku. Dan orang bunuh diri tidak bisa masuk surga. Dengar baik-baik. Tidak bisa masuk surga. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, saya mesti bicara malam hari ini di atas kebenaran firman Allah. Dan Alkitab berkata dengan jelas, siapa membinasakan bait Allah, tubuhnya, dirinya, dia membinasakan roh Allah yang ada dalam dirinya. Dan Allah pasti membinasakan dia. Tampil kakak 1 Korintus 3. Kakak pintar. Ayat saya belum ngomong su tampil. Memang hafal. Mantan perokok kakak. Karena saya mantan perokok, ini ayat saya hafal. Nah, saudaraku, silakan 16-17 baca. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dalam kitab pun tubuh ini ada Roh Kudus ini, saudaraku. Ini ada Roh Kudus. Lalu ayat 17. Silakan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, jika ada orang membinasakan bait Allah, tubuhmu itu yang adalah bait Allah dalam ayat 16 itu kamu binasakan, maka sama-sama jemaat Tuhan kita baca ayat ini, Allah akan membinasakan dia. Sebab Bait Allah.
Bilang samping kiri kanan, kamu ini gereja. Kamu Roh Kudus ada di dalam kamu. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau saudara punya rumah cat oker putih bagus-bagus, saudara yang diberkati Tuhan. Lalu saya datang dari Kupang, saudara baru bangun selesai pasang tehel, plafon mantap cat warna putih. Lalu saudara saya raus sampah banyak-banyak. Lalu kemudian saya bawa masuk di ruang tamu, saudara. Setelah saya bawa masuk di ruang tamu, saya bakar sampahnya, saya tutup pintu semua, saudaraku. Lalu saudara nonton sambil saudara tepuk tangan. Teruskan Bapak Eben, haleluya. Baru saudara menyanyi, tiup apinya, tiup api. Saya rasa itu saudara begini sedikit. Tapi begitu saya bakar, Anda langsung ke belakang angkat parang. Lu bangun kosong deh. Ya saudara, Anda kan marah sekali karena rumah ini dibangun bukan main-main, saudaraku. Dengan harga yang mahal, beli tel sampai Kupang, beli oker, bayar tukang, waduh ngeri keluar duitnya. Lalu saudara yang diberkati Tuhan, lu datang seenaknya bikin kotor. Saudara yang diberkati Tuhan, demikian juga dengan tubuh kita. Anda dan saya bukan dibeli dengan emas dan perak, bukan dibeli dengan barang yang fana, tapi dengan darah Yesus Kristus. Bukan kredit, tapi lunas dibayar di atas Golgota. Karena itu dia tidak main-main dengan orang yang membinasakan bait Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, loh ini sudah dibeli ini, saudaraku. 1 Korintus 6 baca ayat 19-20. Saudara, pintar kakak memang. Saya kalau ngomong ayat sudah tampil memang hebat sekali. Kami dua memang sehat ini. Saudara, silakan ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu itu bukan kamu punya milik sendiri. Ada orang suka bilang begini, woi beta, lu terserah. Woi, kau bukan milikmu. Tubuhmu itu milik Allah. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Di Kupang ada orang pernah bilang sama saya, Bapak, jangan terlalu kepo deh orang pu hidup. Nah kenapa? Ya, karena dong anggap saya ini pendeta tukang kepo orang pu hidup. Saudara, kepo itu artinya terlalu tasibu deh orang pu hidup tuh. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya juga tidak mau tasibu, tapi karena Tuhan panggil saya untuk tasibu, makanya saya tasibu. Ya saudara, jadi saudara marah Tuhan, jangan marah saya. Karena Tuhan panggil saya untuk tasibu dari orang. Nah. Saudara yang diberkati Tuhan, ini panggilan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, ini ayat jelas. Kamu bukan milik kamu sendiri. Makanya ini peringatan. Alkitab yang kasih tahu. Kalau Alkitab tidak kasih tahu, kita mau tahu apa? Saudara yang diberkati, saya ngomong ini kan juga bukan lahir langsung suci memang. Tidak ada. Semua kita ini kan berdosa semua. Dan tiap hari kita butuh diingatkan terus, ditegur, dinasehati, supaya tambah hari tambah berubah, tambah hari tambah hidup lebih baik. Saudara yang diberkati Tuhan. Next, ayat 20. Ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya. Kamu telah dibeli dan harganya. Jemaat Tuhan baca sama-sama 1, 2, 3. Telah lunas. Dibayar. Amin. Amin. Kotong pun motor yang kredit, saboton jaga mati. Ya toh? Atau saudara pun motor kredit, orang datang bikin baret, saudara bilang, "Kasti, kata itu barang bodoh." Son mungkin saudara. Itu potong kredit Apalah ini bayar lunas, bukan main gila, ini bayar lunas. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19 kan mengatakan, bukan dengan emas dan perak gitu, dengan darah yang mahal. Kalau saya tidak salah itu ayat om. Ya saudara, ya betul. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang
ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal. Amin. Amin. Woi saudara, Tuhan pun cinta nih lalu sampai dia bayar kita bukan dengan barang yang fana, bukan emas perak, dengan darah yang mahal. Amin saudara. Amin. Bilang samping kiri kanan, beta mau jaga bepun diri. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Jaga dirimu untuk Tuhan, karena Anda sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini 2 Yohanes 1 ayat 8, waspada. Tiap hari waspada. Setan ini mau tipu kita. Setan ini mau pakai cara-cara untuk saudaraku membuat kita kehilangan kebenaran Injil firman Tuhan. Dia mau bikin buta kita pu otak. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak boleh lengah sedetik pun. Kita bersyukur kalau Tuhan ajar kita, ingatkan kita, kita bersyukur saudara yang diberkati Tuhan. Ada banyak orang Kristen, saya ulang lagi, masih hidup terus di dalam kemabukan seperti tadi Pak Sekcam omong itu. Hidup dalam kemabukan terus. Bersyukur Anda punya sekcam dan camat yang benar-benar anti mabok itu saudara. Bahkan majelis separuh cuma mabok. Saudara, nah kalau majelis mabok, Anda baca ayat Alkitab yang mana yang suruh mabok itu? Saudara, Alkitab larang dengan tegas. Ya, jadi dengar baik-baik. Kalau majelis mabok, dia bilang begini, hai kalau beta son minum sedikit ini, mampendeta ini kata-kata dong tagak. Jadi beta minum ini supaya air kata-kata Bapak lihat. Sudah. Majelis ini bukan majelis gereja, ini majelis mayor jenderal iblis. Saudara yang diberkati Tuhan, barenti Pak, Ibu, saudara, bukan hanya bapak-bapak, sama mama separuh jufoy barat. Saudaraku, mabok laru. Ya, ini padahal Kristen nih katanya. Kita malu saudara. Malu. Orang Kristen kok masih mabok. Lihatin ayat nih. Aduh pintar kakak. Celaka. Yesaya 5 ayat 11. Jemaat Tuhan baca, tukang mabok baca. Sungguh. Sungguh. Yesaya 5 ayat 11. 1, 2, 3. Orang bangun pagi-pagi itu cari kopi dengan susu, teh. Lu cari sopi, moke, tua. Itu ayat bilang celaka. Tapi minum laru kuat dong ini dong, kalau mati dong pumpeti juper jamuan kudus gambar. Tukang minum laru mah dia pumpeti perjamuan kudus. Ini cocok waktu do ada minum di pak laru tuh kotong foto sandong. Jadi pas do mati tuh print dong pun foto tempel di situ. Yesus tidak pernah ajak murid-murid, mari kita duduk-duduk lalu kita minum sampai mabok. Tidak ada. Saudaraku, jadi Anda sudah hidup berdosa, mati berdosa lagi lebih parah. Jadi pasti pemabok di neraka. Nanti saya baca ayat. Jadi Anda dengar baik-baik, Alkitab tidak pernah kompromi. Celaka yang bangun pagi-pagi terus mencari minuman keras, duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Hai Bapak, kita di sini dingin, jadi kita minum kok kas panas sedikit. Hai, kas panas ini. Ya saudara. Kalau suka panas apa yang terjadi? Ayat 20 tampil. Yesaya 5 ayat 20.
Ya, coba baca, silakan. Kakak baca. Yesaya 5 ayat 20. Ya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Jadi kalau su minum habis, kejahatan dong bilang baik. Makanya Pak tentara dong babinsa dong pusing. Karena tukang mabok dong, kalau dong su mabok, dong bilang jahat itu baik. Dong mulai tepo orang di... Lu jangan lewat. Lu tahu. Lo beta kan mantan peminum juga, maka beta tahu. Lu tahu di meta sini nih, siapa? Siapa? Dia lihat Pak pakaian loreng pun dia mata suka lama. Hai lu pakai pramuka baru datang ke staku beta. Lu pramuka. Pramuka. Saudara. Kejahatan dong bilang baik. Terus dong bilang apa lagi? Terus lanjut kakak, baca lanjut. Dan kebaikan itu jahat. Kebaikan dong bilang jahat. Orang pikir aja dong mulai cegat, orang mau pikir aja. Hai kau Jis, kamu mau naik surga utuh-utuh? Kebaikan dong bilang jahat. Orang kalau semabok gitu. Next, lanjut. Terus yang mengubah kegelapan menjadi terang. Jadi gelap dong bilang terang. Hai masukkan ya. Gelap dong bilang. Hai kok matahari muncul malam-malam ya. Gila. Mabok lu lagi. Terus lanjut apa lagi? Bilang apa? Dan terang menjadi kegelapan. Terang dong bilang gelap. Dong masuk rumah ini lampu udah terang-terang. Hai Mam Tugai, hai kau tidak bisa kasih nyala lampu ini. Padahal terang. Betul ke Sonde? Alkitab ngomong dahulu. Jadi tukang mabok malah ngomong, Alkitab suka tahu. Saudara, waktu saya bertobat dan baca ini ayat ini, saya ketawa mati mampus. Ya, karena saya bilang, wih Tuhan ini mental lalu luar biasa. Saudara lihat Tuhan pun dahsyat tuh. Dia tahu orang kalau mabok karmanat, dia tahu tuh. Saudara yang diberkati Tuhan. Iya. Terus lalu bilang apa lagi? Next. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Dong bilang manis. Saudara, mau itu pahit. Mau dong minum dong. Hai manis terlalu. Sudah ada rasa. Enggak sudah. Manis, pahitnya mati punya itu. Kan sudah campur ramuan segala macam. Makanya ada orang bilang tuak manis dengan tuak mabok. Tuak mabok itu senada manisnya pahit. Tapi coba Anda tanya kepada yang tukang minum, non tidak bilang pahit, itu manis. Manis. Saudara, lanjut. Dan manis menjadi pahit. Yang manis sudah bilang jadi pahit. Ini buta huruf mau mati. Itu makanya saudara janganlah. Ayat 22 langgar ayat 21, ayat 22 langsung saudara baca. Celakalah mereka yang menjadi jago minum. Jago minum. Orang kadang
bangga mau mati. Kalau dia jago minum tuh dia bangga mau mati. Dia bilang, hai kau baru minum setengah jergen kau semua. Hai saya tadi nih semua 2 jergen mas. Saya belum apa-apa. Belum apa-apa yang kau muntah itu. Buta kalau tendang kas jatuh dia. Kata jago. Saudara yang diberkati, celaka. Bahkan bukan hanya yang jago minum. Lanjut itu ayat bilang apa? Dan juara dalam mencampur minuman keras. Dan juara dalam campur minuman keras. Saudaraku, di Kupang sana ada orang bilang begini, wih kalau bab tua dilabat yang campur, aduh, lu dan bab tua neraka semua. Karena itu ayat bilang celaka. Yang campur, yang minum, celaka. Amin. Amin. Makanya saya mau pesan buat mama-mama yang suami-suaminya masih minum laru, yang masih mabok, tolong pulang kasih ingat memang. Ingat ini kebenaran firman Allah. Sebab ini Tuhan yang ngomong, Tuhan yang sampaikan, bukan baru, sudah lalu lama. 750 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah berbicara. 750 tahun Yesus belum lahir loh. Yesaya sudah ngomong. Ini ayat. Apalagi kita yang baru lahir tahun 80 dong. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi saudara jangan main-main dengan ayat firman Allah. Saudara, sungguh ini kebenaran yang saya sampaikan malam hari ini. Karena itu setan pun cara bermain itu terlalu halus. Saudara, dia selalu main kasar, dia main halus, tanpa sadar dia sedang telan kita pelan-pelan. Makanya malam hari ini saya bicara ini supaya kita semua ayo waspada. Waspada, ini malam pertama, besok saya akan lanjutkan, saudara. Waspada, beri hidup untuk Tuhan sudah, waktunya singkat. Kita tidak tahu, saudara yang diberkati. Setan tahu, makanya dia kerja mati punya. Kita harusnya lebih sadar, kita tidak boleh bermain-main sekarang. Ini waktu di mana kita membenahi diri. Ini waktu di mana kita mulai bertobat, memberi hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan itu saja, saudara yang diberkati Tuhan, kita benar-benar menunjukkan bahwa saya Kristen yang sejati, bukan Kristen tempelan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup dengan ayat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 dan 21. Kita akan tutup dengan ayat ini. Dan saudara pemain musik WL Singer semua, kita siapkan satu pujian, suaramu ku dengar memanggil diriku. Dan kita akan masuk di dalam doa pada malam hari ini. Oke, bersama-sama jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita baca ayat firman Tuhan ini sebagai ayat penutup pada malam hari ini. Wahyu pasal 3 ayat 20 dan 21. Oke. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Perhatikan saudaraku, Tuhan minta suaranya hari ini siapa yang dengar. Kalau malam hari ini saudara mendengarkan suara Tuhan, ayat ini mengatakan dengan jelas, buka pintu hatimu, berikan hidupmu kepada Tuhan. Karena dia tahu Anda lemah, dia tahu Anda tidak mampu. Tanpa dia Anda tidak mampu berjalan sendiri, tapi dia mau Anda bersama-sama dengan dia. Bersama dengan dia kita pasti akan melihat sesuatu yang luar biasa. Ayat 21, next kita baca, saudara yang diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Tidak boleh ada satupun yang kalah. Kalau setan mulai bicara, jangan dengar suara Tuhan.
Anda mesti ambil kesimpulan. Saya tidak mendengar kau setan, saya mau dengar suara Tuhan. Saya ingin bersama dengan Tuhan di tahtanya. Saya ingin ada di sorga. Saya tidak mau ikut setan yang ada di neraka. Itu keputusan kita pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Kita naikkan ini pujian. Haleluya. Suaramu ku dengar. Amin, amin. Memanggil diriku Supaya ku di Golgota. supaya ku di Golgota Tiba saudaranya. tiba saudaramu. Sekali lagi suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar Memanggil diriku. memanggil diriku Supaya supaya ku di Golgota tiba saudaranya. tiba saudaramu. Katakan aku datang. Ku Datanglah Tuhan padaku dalam darah-Mu kudus. dalam darah-Mu kudus Sucikan sucikan diriku. musik mengalunkan pujian ini lebih lembut. Saya minta saudara untuk tidak usah lihat samping kiri kanan. Di mana posisi Anda berdiri hari ini, saat ini Tuhan ada di tempat itu. Dan Dia sedang rindu. Adakah saudara mau meresponi Dia? Adakah saudara betul-betul buka hati untuk Tuhan? Saudara, Tuhan itu penuh kasih. Dia bukan menyatakan dosa kita untuk mempermalukan kita. Dia bukan menyatakan kesalahan kita supaya kita jadi orang-orang Kristen yang binasa. Tapi Dia rindu kita diselamatkan. Dia rindu kita ada bersama-sama dengan Dia. Karena itu jangan ada satupun di antara kita yang membiarkan kesempatan ini lalu. Buka hatimu dengan sungguh dan izinkan Tuhan masuk di dalam hidupmu. Kita naikkan pujian ini baitnya yang kedua. Kendati ku lemah, tenaga kau beri. Saudara, saya bisa minta saudara angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Dengan sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, saya lemah, tapi Tuhan beri saya kekuatan untuk dapat berjalan dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini. Amin. Haleluya. Amin. Hatiku lemah Dan kau beri Kau hapus aib dosaku. hapus aib dosaku. Hidupku pun bersih. Hidupku pun bersih. Aku datanglah. Aku datanglah. Oh, amin, amin.
saudara, bersama dengan tim kami akan berdoa buat saudara yang rindu meresponi terima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab tanpa Tuhan saudara tetap ada di dalam kegelapan. Tanpa Tuhan saudara tetap lakukan hal-hal jahat. Tanpa Tuhan saudara tetap di dalam dosa. Dan Tuhan mau saudara terima dia malam ini dengan sungguh-sungguh. Sambil kita menaikkan refrennya, kalau ada di antara saudara yang sungguh-sungguh mau terima Yesus dalam hidupmu, saya undang kamu boleh maju ke depan dengan segera. Saya dan tim akan berdoa buat saudara pada malam hari ini. Dengan segera maju ke depan ketika pujian suaramu ku dengar dinaikkan. Kami akan berdoa buat saudara. Haleluya. Suaramu ku dengar, refrennya. Haleluya. Aku datanglah. Jikalau ada yang mau didoakan, mari maju ke depan. Di depan sini kita akan berdoa. Amin, amin, amin. Jesus. Saudara yang datang pada malam hari ini, biarlah hatimu untuk Tuhan, pribadimu untuk Tuhan. Haleluya. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diri. Aku datanglah. Haleluya. Amin, 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 amin. Angkat tangan saudara, saudara sudah maju, angkat tangan saudara, angkat tangan. Biarkan Tuhan yang masuk tinggal di dalam hidupmu. Biarkan Tuhan, biarkan Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus hadir di tempat ini. Amin, 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 amin. Aku datanglah. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun. Sucikan saudara dan saya. Amin. Darahnya, darahnya curahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Sucikan. Amin, 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 amin. Semuanya aku datanglah. Aku datanglah. Yesus tinggal di dalam hidupnya. Ikuti kata-kata saya berdoa. Bukan karena saudara sudah Kristen ya. Kadang-kadang ada banyak orang Kristen seperti jemaat Laodikia yang tadi kita baca dalam kitab Wahyu. Mereka punya pintu hati masih tertutup, sehingga Yesus ada di luar, bukan ada di dalam. Nah malam ini saya mau Yesus bukan di luar, tapi di dalam hidup saudara. Angkat tanganmu dan ikuti kata-kata saya berdoa. Tuhan Yesus, saya malam ini cukuplah tinggal dalam hidup saya, menguasai hidup saya, supaya saya sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Bukan hanya jadi Kristen, tetapi menerima Yesus dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang masing-masing di hadirat Tuhan. Saudara tahu apa yang saudara lakukan menyakiti hati Tuhan tentunya. Bicaralah secara pribadi dan Tuhan sedang mengampuni saudara. Saya tidak bisa mengampuni orang, tidak bisa mengampuni, tapi Tuhan mengampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa dibersihkan. Dalam nama Yesus kami mohon pengampunan dari Tuhan turun ke atas pribadi lepas pribadi yang masih hidup di dalam kemabukan. Dalam nama Yesus Tuhan ampuni dia dengan kuasa darah-Mu yang suci. Yang masih hidup di dalam
persinahan, percabulan dalam nama Yesus. Malam hari ini Engkau yang sudah ambil alih atas hidup mereka Tuhan, basuh mereka, kuasai hidup mereka dalam nama Yesus Tuhan. Bersihkan setiap kami Tuhan yang mungkin masih terikat dengan rokok nikotin dalam nama Yesus. Lepaskan kami, bebaskan kami Tuhan, supaya kami tidak bunuh diri kami, supaya kami tidak binasakan bait Allah ini Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kami sekarang. Tuhan Yesus ada tinggal di dalam hidup kami sekarang. Terima kasih Bapa di sorga buat malam pertama ini Tuhan. Sebab hamba yakini Tuhan bahwa Engkau yang sedang bekerja atas setiap pribadi yang sedang mengangkat tangan. Tangan hamba-Mu terbatas, tapi tangan-Mu tidak terbatas. Sentuh, jamah dalam nama Yesus Tuhan. Jamah setiap pribadi lepas pribadi. Buat mereka bebas dari segala sesuatu yang mengikat mereka. Roh perbudakan, cara tipu setan dan lain sebagainya. Malam ini Tuhan lepaskan. Mereka ingat kebenaran yang mengajarkan, yang menginsafkan, yang mendidik, yang menyatakan kesalahan. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan berbeban berat, kami datang dengan beban berat, kami pulang dengan kelegaan. Kami pulang dengan sesuatu yang baru karena Tuhan melawat kami malam hari ini. Tolong kami semua Tuhan, besok hari kami akan ada kembali di malam yang kedua. Kami tidak mau lewatkan kesempatan indah di dalam hadirat Tuhan. Kami mau diberkati, kami mau mengalami sesuatu dengan Tuhan. Dan besok malam kami percaya Tuhan ada sesuatu yang lebih dahsyat Tuhan sedang sediakan buat umat Tuhan. Kami mohon Tuhan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya kami semua sudah mengalami kemenangan malam ini. Kami semua sudah dibebaskan, kami semua sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah mengalaminya bersama dengan saya kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan kembali ke tempat duduk saudara. Haleluya. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada WL. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Pendeta PDS.